Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Kau Allah yang tak pernah meninggalkan setiap kami, selalu dalam setiap langkah hidup kami. Dan kami percaya kalau Tuhan dalam setiap langkah hidup kami akan melihat hidup kami pasti diberkati Tuhan. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati Tuhan. Bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan dengan ucapan syukur Tuhan, di tempat ini setelah kami menaikkan pujian penyembahan kami, saatnya kami mau bawa hati kami untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Bapa, kami doa, ajar kami dari bentuk setiap kami berbicara bagi setiap kami. Kami doa, kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang kepercayaan untuk menyampaikan firman Bapa, urapan-Mu mengalir, sucikan layakkan hamba-Mu ini Tuhan. Jika ada dosa atau namun ampun kelemahan tubuh, Kau yang berikan kekuatan. Kami percaya dalam pengurapan Tuhan yang luar biasa, yang sempurna, yang biasa sanggup Tuhan bahkan jadi luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir, semua yang menyaksikan diberkati sempurna. Isi hati-Mu yang disampaikan, kemuliaan hanya buat Tuhan. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kirimu, depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Saya tahu ini tanggal 27. Masih lama lagi, 28, 29, 30, 31. Haleluya. Itu memang satu hari seperti 1000 hari. Kadang-kadang ngelihat hand sanitizer aja udah kayak lihat ayam goreng. Tapi saya percaya tetap dalam sukacita Tuhan, amin. Kenapa? Karena sukacita bukan ditentukan oleh keadaan, tapi karena kita punya Tuhan yang setia. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu sukacita. Bilang sama yang ngomong senyumnya mana. Bilang sama yang ngomong itu baru anak Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Dan senang bisa jumpa saudara sekalipun akhir bulan, tapi semangat mencari Tuhannya luar biasa. Kesetiaan mencari Tuhannya luar biasa. Artinya saudara adalah pribadi-pribadi yang cinta Tuhan, amin. Dan saya mau bilang saudara dan saya semangat setia cari Tuhan. Janji Tuhan, hidup kita, anak cucu kita pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Yuk kita buka Alkitab kita, Roma 8 ayat 31 jadi ayat pembuka dan pengantar pembahasan kita. Roma pasal yang ke-8 ayat 31. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca 3. Ya, sebab itu jika Allah di pihak kita siapakah? Sekali lagi, jika Allah di pihak kita siapakah? Saya teringat satu lagu yang berkata, jika Allah di pihak kita, kita lebih. Cukup sampai di situ. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ayat ini bicara tentang apa? Nggak peduli apapun masalah tantangan kita, nggak peduli siapapun yang punya rancangan jahat buat kita, nggak peduli seperti apapun sakit penyakit kita. Jika Allah di pihak kita, kita pasti lihat kemenangan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tapi saya mau bilang saudara, pernahkah saudara dalam kondisi di mana sepertinya Tuhan tidak berpihak?
Pernah nggak saudara bilang, Tuhan, kok Tuhan nggak tolong saya? Tuhan kok nggak bela saya? Tuhan kok nggak kasih kemenangan buat saya? Katanya Tuhanlah Tuhan yang senantiasa menyertai anak-anaknya. Katanya Tuhanlah Tuhan yang senantiasa ada buat anak-anaknya. Kenapa Tuhan seperti tidak berpihak pada saya? Saya mau bilang saudara, pada kenyataannya memang ada saat di mana sepertinya Tuhan tidak berpihak sama kita, saudara. Cuman yang di depan yang dewasa rohani. Karena memang mereka ini ahli-ahli Taurat masa kini. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ada saat memang di mana Tuhan memang bukan cuman seperti, bahkan memang nyata-nyata tidak berpihak pada kita. Tapi saya mau bilang saudara, semuanya ada alasannya. Sama-sama bilang sama saya, ada alasannya. Amin. Dan alasannya harus kita pahami saudara. Kenapa? Karena jika tidak, ketika Tuhan izinkan saudara dan saya dalam kondisi Tuhan tidak berpihak sama kita, kita bisa akhirnya negatif thinking sama Tuhan, kita akhirnya bisa kecewa sama Tuhan. Dan ada banyak orang Kristen memilih untuk meninggalkan Tuhan. Makanya hari ini saya akan ajak saudara sama-sama kita akan membahas, bicara tentang dengan judul khotbah, ketika Tuhan tidak berpihak. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tidak berpihak. Amin. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara dan saya akan punya pemahaman yang benar, sehingga kita tetap setia sampai akhir, dan mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan menjadi bagian setiap kita. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, kapan Tuhan tidak berpihak dalam kehidupan setiap kita? Yang pertama adalah ketika ada dosa atau motivasi yang salah. Sama-sama bilang sama saya, dosa. Sama-sama bilang sama saya, motivasi yang salah. Mazmur 34 ayat 16 sampai 17. Yuk, ayatnya yang ke-16 kita baca dulu. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca. 3, ya. Mata orang-orang benar dan telinganya apa? Sekali lagi bagian awal dikatakan apa? Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang Saya mau bilang saudara, kalau saudara dan saya hidup dalam kebenaran, kita jaga kekudusan, kita jaga kesucian saudara. Saya mau bilang saudara, mata Tuhan tertuju kepada kita. Ini bicara tentang apa? Perhatian Tuhan yang sempurna ada bagi setiap kita. Ini bicara tentang apa? Tuhan berdiri bersama-sama dengan kita. Dia ada di pihak kita. Artinya kita pasti lihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Makanya saya mau bilang saudara, gereja ini sampai hari Tuhan kasih kemenangan. Karena gembala sidang kita selalu menyuarakan apa? Bicara tentang hidup kudus, hidup benar, hidup di dalam Tuhan. Makanya kalau saudara pernah ingat kalimat-kalimat gembala sidang selalu bilang apa? Saudara berulang-ulang gembala sidang bilang apa? Jaga hidupmu, suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Bicara tentang apa? Hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Dan saya ingat saudara, satu ketika gereja ini diserang, gembala disedang. Tapi yang menarik, gembala cuma bilang begini, saudara, saya pilihan Tuhan. Tuhan pasti bela saya. Kenapa beliau bisa berani berkata begitu? Karena beliau hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran. Orang kalau hidup dalam kebenaran, Tuhan tidak akan pernah biarkan saudara. Saudara kalau hidup dalam kebenaran, tangan Tuhan yang kudus, yang kuat itu akan menyertai saudara dan saya. Amin. Jadi nggak usah takut. Tetapi begini saudara, ada kelanjutannya di ayat 17 dikatakan apa? Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menentang orang jahat. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menentang orang jahat. Amin. Tapi kalau kita bicara tentang hidup dalam dosa, kemudian bicara tentang motivasi kita, motivasi yang salah, motivasi yang jahat, saya mau bilang saudara, bukan cuma Tuhan tidak berdiri di pihak kita, bahkan Tuhan memposisikan dirinya berlawanan dengan kita. Makanya jangan harap saudara akan lihat kemenangan ketika kau dalam kejahatan, saudara. Mohon maaf ya, ada banyak orang Kristen saudara, nggak apa-apa ya, akhir bulan khotbah keras nggak apa-apa ya. Teman-teman di sini jemaat Betos itu dewasa rohani, amin. Mantap, mantap. Semangat. Saya tahu banyak jemaat berharap untuk hari ini khotbahnya khotbah berkat. Iya Pak Pendeta, tanggal tua, berkat dong supaya kami, amin. Yes. Tapi saya percaya orang-orang dewasa rohani siap untuk makan makanan keras. Cuman depan yang dewasa. Ini bagian depan ini saya paling salut. Dewasa rohani, paling tahu firman, paling banyak komplain, yang ketawa bertobat. Nah, jadi saya mau bilang sekali lagi saudara,
Ketika bicara tentang hidup dalam ketidakbenaran, motivasi kita salah, jangan harap Tuhan mau bela kita, saudara. Karena banyak orang begini, saudara. Mohon maaf ya, dia hidup dalam dosa, dia punya motivasi yang salah, tapi dia mau Tuhan bela dia. Dia mau Tuhan berdiri di pihak dia. Saya mau bilang, saudara, Tuhan kalau membela orang jahat, Tuhan kalau membela ketidakbenaran, dia sementara menyangkal esensi keilahiannya. Bicara tentang apa? Kekudusan dan kebenaran, saudara. Jadi jangan harap, oh Pak Pendeta, saya berdoa sama Tuhan supaya biar kiranya Tuhan bela saya. Saya tahu sekarang saya lagi hidup dalam dosa, saya lagi mau menjatuhkan orang karena saya iri sama dia. Oh Tuhan, berdirilah di pihakku supaya saya bisa berhasil menjatuhkan orang itu. Malaikat juga dari sorga, UIA, UIA, UI. Ini kebanyakan nonton Edis TV kayaknya ini, saudara. Iya kan? Saya mau bilang, saudara, hei, ada orang, mohon maaf ya, dosa jalan terus, hidupnya jahatnya minta ampun, tapi minta pembelaan Tuhan. Hello, minta Tuhan berperang buat aku. Meskipun Tuhan yang bela, masa Tuhan mau bela orang jahat? Tuhan akan membela orang benar. Tapi kabar baiknya begini, saudara, selama kita hidup dalam kebenaran, Tuhan pasti bela. Tapi kalau hidup jahat, mohon maaf ya, saya percaya di sini nggak ada. Mungkin Tiberias Caban Tambun ada yang begitu ya. Kalau jangan mah jangan berharap Tuhan bela lah. Kadang-kadang ada orang jahat, korupsi Tuhan. Ini korupsi hasilnya gede Tuhan. Biar kiranya Tuhan berdiri di sampingku, membelaku, supaya korupsi ini berhasil. Nanti aku kasih perpuluhan Tuhan. Dia pikir Tuhan bisa disogok kah? Sampai Tuhan, malaikat bilang, kau sehat kah? Ada pelakor-pelakor mau merebut laki orang, minta Tuhan bela. Tuhan, aku tahu si Joni sudah punya istri, Tuhan. Istrinya sangat mencintai dia. Tapi aku percaya Tuhan berdiri di pihakku untuk memenangkan perperangan ini, Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, biar kiranya Tuhan Joni jadi milikku. Aku percaya mungkin sepertinya ini mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Apa yang aku ikat di bumi terikat di sorga. Oh, darah Yesus. Sampai iblis bilang, respect. Hello, saya mau bilang, saudara, Tuhan gak akan pernah berdiri di pihak orang-orang berdosa, apalagi dengan motivasi yang salah, saudara. Ada suami-suami selingkuh, Tuhan berdirilah di pihakku supaya istriku tidak tahu perbuatanku ini. UIA. Ada istri-istri tidak jujur soal keuangan rumah tangga. Beli make up Korea bilangnya Viva and Fanbo. Terus berdoa, Tuhan berdirilah di pihakku. Tuhan butakan mata suamiku. Jangan ketawa, Bu, bertobat. Shalom bapak-bapak. Kalau istrimu barusan ketawa, mungkin dia pelakunya. Saya mau bilang, saudara, Tuhan tidak akan pernah berdiri di pihak orang berdosa dan juga orang berniat jahat. Tapi kabar baiknya, selama kita hidup dalam kebenaran, kita punya motivasi yang benar, tangan Tuhan yang kuat pasti membela setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup dalam kebenaran, miliki motivasi yang benar, di situ ada kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, kapan Tuhan tidak berpihak kepada kita? Yang kedua adalah ketika keadaan itu untuk membawa kita pada rancangannya. Sama-sama bilang sama saya, ketika keadaan untuk membawa kita pada rancangannya. Amin. Kita lihat, saudara, Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sama-sama yang saudara-saudara boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya, sebab rancangan damai sejahtera dan bukan apa? Untuk memberikan kepadamu. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan punya rancangan yang indah.
Amin. Tuhan punya rancangan dalam kehidupan setiap kita, dan seringkali Tuhan memihak pada rancangannya. Kenapa? Karena rancangannya adalah rancangan yang terbaik. Katakan amin. Jadi begini saudara, ada saat dimana sepertinya Tuhan tidak memihak dalam kehidupan setiap kita, karena memang Tuhan lagi izinkan keadaan itu supaya kita mencapai rancangan yang luar biasa. Saudara dan saya minta tolong sama Tuhan, saudara dan saya minta Tuhan bela, saudara dan saya minta Tuhan bicara tentang memberikan kemenangan. Tuhan nggak lakukan, karena Tuhan lagi pakai keadaan itu untuk membuatmu sampai pada rancangan damai sejahteranya. Katakan amin. Sederhananya begini, saudara ingat kisah Yusuf ya? Pertanyaan saya, Tuhan sayang Yusuf atau tidak? Sayang, sangat sayang. Yusuf hidup dalam kebenaran. Tapi ada saat-saat di mana Yusuf sepertinya Tuhan tidak berpihak pada dia. Betul ya? Ketika dia dilempar ke sumur, saudara. Saya percaya di sumur dia berseru, Tuhan, tolong saya. Akhirnya dia diangkat. Tetapi bukan untuk diselamatkan. Dia jual untuk apa? Jadi budak. Dia sementara berkarir, saudara. Bicara tentang di rumah Potifar, saudara. Sudah diangkat jadi tuan rumah. Difitnah sama Tante Poti. Ya iya dong. Alkitab nggak catat siapa nama istri Potifar, tapi kan logika kita, kalau suaminya namanya Pak Budi, istrinya Ibu, selesai. Jadi Potifar istrinya Tante Poti, difitnah. Saya mau bilang saudara, kalau Tuhan berpihak, harusnya kan dia nggak difitnah ya, betul ya? Kalau Tuhan berpihak, harusnya begitu kan? Tapi ternyata ada saat dimana Tuhan tidak berpihak. Kalau Tuhan berpihak, setidaknya kan Tuhan kirim ke bicara tentang yang namanya pembela. Tiba-tiba udah mau dihukum. Yusuf. Ada nama Yusuf di sini. Ternyata bukan cuman ahli Taurat, nama mereka juga Yusuf, saudara. Sudah mau dihukum. Yusuf, karena kamu sudah mencoba memperkaos Tante Poti. Itu bahasa TikTok. Kamu akan dihukum 10 tahun. Udah mau diketok, tiba-tiba Bang Hotman datang. Tunggu. Iya kan Bang Hotman gitu. Tunggu. Ini kan pikiran saya aja nih. Tunggu. Saya punya CCTV-nya. Wih. Hakim bilang, ini tahun berapa? Saya Maito, saya Masude. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ternyata tidak. Tuhan seperti tidak di pihak Yusuf. Tapi Tuhan izinkan itu, kenapa? Karena Tuhan mau melalui keadaan itu Yusuf mencapai rancangan yang indah. Melalui dia dijual jadi budak, dia jadi tuan rumah di rumah Potifar. Melalui dia difitnah oleh Tante Poti, dia ketemu juru minum dan juru roti raja yang mempromosikan dia kepada Firaun, dan akhirnya apa? Menjadi orang yang berkuasa atas Mesir. Saya mau bilang ya, dalam hidup ada saat dimana sepertinya Tuhan tidak berpihak sama kita, karena memang Tuhan lagi mau pakai semuanya itu untuk membawa kita pada rancangan Tuhan. Katakan amin. Kadang saudara mungkin di kantor ada orang mau fitnah saudara, ada orang mau jatuhkan saudara. Saudara udah minta tolong sama Tuhan, berseru sama Tuhan, Tuhan bela aku. Ternyata Tuhan seperti tidak berpihak, malah saudara di PHK, orang itu sepertinya naik jabatan. Saya mau bilang saudara, Tuhan bisa izinkan itu karena Tuhan mau pakai. Ya. Mungkin itu yang di kantor yang ingin menjatuhkan itu ada di sana. Ini ada sekolah minggu nggak sih di belakang ini? Ada. Security. Ikat mereka. Saya mau bilang sekali lagi saudara, mungkin saudara bilang, Pak, ada orang fitnah saya, Pak, saya sudah berdoa Pak supaya Tuhan bela saya di kantor, Pak, malah saya dikeluarkan, saya di PHK. Nggak apa-apa. Artinya Tuhan lagi mau pakai itu untuk membawa kita pada rancangan Tuhan. Amin. Ada jemaat BCP saudara, dia datang nangis-nangis dan bilang, Pak, ya karena manuver politik saya mau di PHK Pak. Dan akhirnya saya di PHK Pak. Dia nangis-nangis, tapi singkat cerita saudara, kita doa sama-sama di depan itu saudara, depan pintu BCP. 2 minggu lebih, nggak sampai 2 minggu saudara, dia datang lagi dan bilang begini, Pak Pendeta, karena kemarin saya di PHK, saya apply tempat yang baru, saya dapat posisi yang jauh lebih baik dengan gaji yang jauh lebih besar. Tepuk tangan yang paling meriah buat itu. Saya
Ada saat dimana Tuhan seperti nggak berpihak. Saya pernah cerita ini di banyak kesempatan, saudara. Saya pikir saya mau berangkat Korea untuk jadi boy band di Korea. Ya. Saya sudah punya iman, saya udah Tiberias garis keras, saudara, saat itu. Betul, kalau di belah dada saya ada tulisan Tiberias, I'm in love. Di belakang sini, Ibu Darniati terkasih. Di sebelah sini Betos. Sebelah sini statue. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, saya datang dengan iman yang luar biasa, bilang Tuhan di pihak saya pasti lihat kemenangan. Saya urapi satu gedung dalam nama Yesus. Setiap agensi Korea saya urapi tangan saya salaman, anyong. Sampai monyong bibir saya anyong. Saya udah bilang, Tuhan, aku pasti menang. Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Masuk grand final, kalah loh. Saya pas lihat teman-teman saya berangkat ke Korea, oh darah Yesus, mereka main salju, saudara. Foto-foto di salju yang begini, tiduran di salju. Saya juga pengen. Saya cuma bisa di freezer, saya tarik. Ya, tapi akhirnya apa? Saya ngerti, Tuhan, rancanganku adalah rancangan begini. Jadi udah, kamu gak usah ke Korea, kamu di Jakarta aja, supaya nanti udah nggak apa-apa, nanti kamu bikin boy band di Indonesia aja. Nanti terkenalnya sama aja kok. Cuma memang dia lebih keren, kamu lebih alay aja, nggak apa-apa. Nanti habis itu, supaya kamu bisa tetap pelayanan, jadi WL Bapak, tim Bapak. Akhirnya jadi pendeta. Ini sesi ini gak ada ketenangan hidup ya. Supaya kamu jadi pendeta. Dan akhirnya apa? Jadi pendeta industri. Ya lumayan lah. Gara-gara dia lewat sih tadi. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, Tuhan punya rancangan yang terbaik. Amin. Jadi sekali lagi saya mau bilang, saudara, udah percaya rancangan Tuhan. Tuhan bisa izinkan, Tuhan seperti tidak berpihak, karena Tuhan lagi mau pakai keadaan itu untuk membuat setiap kita mencapai rancangan Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sedikit kita akan masuk lebih dalam, saudara. Sambil lima musik boleh siap-siap, saudara. Saya mencatat di sini, saudara. Tujuannya adalah apa, saudara? Coba boleh munculkan. Rancangan Tuhan adalah bicara tentang berkat, pemulihan, mujizat, dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, ini bukan tujuan akhir, tetapi ada tujuan Tuhan yang paling utama adalah bicara tentang keserupaan. Sama-sama bilang sama saya, keserupaan. Kenapa? Karena berkat, pemulihan, mujizat, dan lain sebagainya itu hanya sifatnya duniawi sementara. Tetapi bicara tentang keserupaan, bicara tentang kekekalan. Karena ketika kita didapati serupa segambar seperti Allah, kita layak untuk terima kerajaan sorga yang sudah Tuhan sediakan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan punya rancangan yang indah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, kapan Tuhan tidak berpihak? Yang ketiga adalah ketika jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Sama-sama bilang sama saya, ketika jalannya berbeda. Sama-sama bilang sama saya, ketika jalannya berbeda. Ayat terakhir kita, Yesaya 55, 8-9 dikatakan apa? Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya, sebab dan jalanmu bukanlah, demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah apa tingginya jalanku dari jalanmu. Dan saya mau bilang, saudara, terkadang bukan Tuhan tidak memihak, tetapi Tuhan memihak dengan jalan yang berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Sekali lagi, terkadang bukan Tuhan tidak memihak, tetapi Tuhan memihak dengan jalan yang berbeda. Jalan di sini bisa berupa cara, bisa berupa waktu. Mana gambarnya? Fokus. Cara, waktu, atau posisi. Cuma seringkali karena kita terlalu membatasi Tuhan, kita nggak lihat penyertaan Tuhan atau keberpihakan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Untuk mempermudah,
Saya undang tim saya yang slim fit, silakan. Dia lagi. Enggak. Jangan suuzon sama pendeta. Dalam kehidupan setiap kita, seringkali kita begini saudara. Seringkali itu kita dalam perjalanan kehidupan setiap kita, kadang-kadang, oh Tuhan ada di pihakku. Kadang-kadang kita tempatkan Tuhan, oh Tuhan kalau Tuhan di pihakku artinya Tuhan ya di sebelah sebelah kiriku ini. Dan Tuhan akan berjalan bersama denganku. Dengan cara yang seperti ini. Jadi akhirnya apa dalam perjalanan kehidupan setiap kita? Kita fokus ke sini. Karena kita sudah batasi caranya Tuhan dengan caranya kita. Anggap saja dia Tuhan walaupun nggak cocok. Kadang kita sudah batasi Tuhan. Oh, Tuhan di pihakku, artinya Tuhan di sini dan caranya Tuhan seperti ini. Jadi kita akan terus dalam perjalanan kehidupan setiap kita lihat terus ke satu sisi terus. Akhirnya ketika kita tidak lihat Tuhan di sana, kita akan bilang, oh Tuhan tidak berpihak kepadaku, Tuhan tidak menolongku, Tuhan tidak membelaku. Padahal Tuhan bisa berpihak kepada kita dengan banyak cara. Tuhan bisa ada di sisi kita dengan berbagai posisi. Bukan cuma di satu sisi saja. Tuhan bisa ada di belakang kita, di sebelah kanan kita, di depan kita, di bawah kita. Bahkan bisa ada di atas kita. Kalau pelayanan totalitas, tangga-tangga enggak. Iya kan? Tapi karena kita batasi Tuhan, ketika Tuhan gak ada di samping sini misalnya, kita pikir Tuhan gak berpihak sama kita. Saya mau bilang saudara, udah terima kasih, jangan berbuat dosa lagi. Jangan batasi Tuhan. Tuhan tuh jalannya, cara, waktu, posisi. Itu ada 1001 macam jalan yang bisa Tuhan gunakan untuk menyatakan keberpihakannya dalam hidup kita. Saya akan tutup dengan satu kisah singkat saudara. Ingat Daniel ya. Tuhan berpihak sama Daniel atau enggak? Berpihak. Tapi ada saat dimana kadang-kadang secara logika manusia sepertinya Tuhan tidak berpihak. Kenapa? Karena Daniel ditangkap. Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Secara pemikiran kita yang seringkali membatasi Tuhan ini, harusnya kan kalau Tuhan berpihak, orang-orang yang mau fitnah dia, mereka yang ditangkap. Kenapa Daniel yang ditangkap? Betul ya? Harusnya kan yang dilemparkan ke dalam gua singa, orang-orang itu bukan Daniel. Tapi itulah, Tuhan berpihak kepada Daniel dengan cara yang berbeda. Dia diizinkan Tuhan ditangkap seperti Tuhan tidak berpihak. Bahkan apa? Dilemparkan ke dalam gua singa. Semua tahu Daniel sudah selesai. Jangankan ketika dilempar, ketika pintu gua baru dibuka, semua orang udah tahu singa di dalam udah berdoa makan. Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu yang Kau anugerahkan. Biar kiranya makanan ini boleh menjadi berkat bagi tubuh jasmani kami, terutama rohani kami. Singa-singa berdoa, kami juga ucap berkat buat Raja Darius yang sudah memberkati kami. Biar kiranya Tuhan yang balaskan lipat kali ganda, amin. Ya iya dong, kita anak Tuhan kalau udah diberkati, doakan orang yang memberkati kita. Yang cuma terima, gak mau berdoa. Setiap orang yang berkati saya doa Tuhan, Tuhan yang berkati. Di mobil saya kalau makanan datang saya doa Tuhan berkati setiap yang sudah memberikan. Itu, jadi untuk selesai. Akhirnya dilemparkan, tapi kan cara Tuhan beda. Jalan Tuhan beda. Justru Tuhan menolong dengan cara apa? Keberpihakannya Tuhan nyatakan dengan apa? Sudah dilempar ke dalam gua singa, Tuhan tutup semua mulut-mulut singa. Hari ini puasa dulu ya. Puasa, semuanya puasa. Itu yang mau masuk Daniel, kalian puasa Daniel. Puasa Daniel tuh nggak makan daging, ya kan? Tuhan bilang, udah, vegetarian dulu ya. Untuk Daniel juga makan sayur terus kurus.
Nanti abis ini kalian all you can eat. Mukbang. Iya kan? Akhirnya di Marcel yang bayar, bukan. Nyambung aja. Sampai di mana khotbah saya? Oh ya, sampai di mukbang. Tuhan nyatakan keberpihakannya dengan cara yang berbeda. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, mungkin hari ini saudara sepertinya nggak melihat keberpihakan Tuhan. Tapi selama kau hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, Tuhan ada di pihakmu. Tapi kalau kau belum melihat keberpihakan Tuhan, artinya Tuhan sementara memihak kepadamu dengan caranya yang berbeda. Dan tugas kita nggak selalu harus cari tahu di mana cara Tuhan. Tugas kita tetap percaya sekalipun kita belum melihat. Karena Dia Tuhan yang senantiasa bekerja sekalipun di balik layar. Ketika saudara dan saya tetap percaya, tetap setia, kita akan melihat kemenangan yang Tuhan sediakan pasti di bagian setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, percaya jalan Tuhan. Tuhan selalu menyertai setiap kita, memberikan kita kemenangan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati, lambaikan tanganmu, sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita pada saat dimana sepertinya Tuhan tidak berpihak. Yang pertama adalah karena ada dosa atau motivasi yang salah. Tapi ketika kita hidup dalam kebenaran, penyertaannya pasti sempurna. Yang kedua, pada saat dimana Tuhan sepertinya tidak berpihak adalah ketika keadaan itu memang Tuhan izinkan supaya kita mencapai rancangan yang indah dalam kehidupan setiap kita. Dan yang terakhir, ada saat dimana sepertinya Tuhan tidak berpihak sama kita adalah ketika jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Bukan Dia tidak berpihak, tapi Dia sementara berpihak dengan caranya. Dan caranya Tuhan pasti selalu yang terbaik. Mari doa di hadapan Tuhan. Kau yang belum melihat keberpihakan Tuhan dalam hidupmu, kau yang belum melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupanmu, kau yang belum melihat pembelaan Tuhan dalam kehidupanmu, bukan berarti Tuhan tidak melakukannya. Dia tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan, untuk membela, untuk memberikan kemenangan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk malam yang luar biasa, malam spektakuler ini Tuhan. Kami menerima kekuatan yang baru lewat firman Tuhan yang telah diberitakan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa kehidupan kami semua karena firman-Mu yang hidup di antara setiap kami. Kami berdoa biar firman ini boleh bertumbuh, berakar bagi setiap kami yang mendengar. Jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Roh Kudus, bantu kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil untuk kami menyerahkan segala dalam tangan-Mu yang ajaib Tuhan. Ini hidup kami mengucap syukur. Hidup kami seutuhnya dalam tangan Allah yang penuh kuasa. Kaulah Yesus yang memberkati setiap kami. Kami mengucap syukur, dan sebagai rasa ucapan syukur kami bawa persembahan kami yang terbaik. Tuhan tolong berkati siapapun kami memberi, bahkan yang belum bisa memberi Tuhan kami percaya apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan biarlah semuanya dalam campur tangan Allah yang ajaib memberkati, boleh terus menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami belajar memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Kau telah tebus hidup Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Yesus, Ku berikan segala hormat dan kemuliaan tubuh-Mu, tubuh-Mu dan
Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, teman-teman muda, sama-sama kita bangkit berdiri. Sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuh-Mu Yesus, tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku. Darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Kita satu dalam doa, mari berdoa. Tuhan Yesus yang punya sorga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus. Akhir zaman adalah tanda kuasa mujizat Tuhan. Kami bersyukur di akhir zaman ada di gereja Tiberias, gereja martir yang dipimpin langsung oleh gembala martir. Maka kami bersyukur Tuhan, hamba serahkan siapa saja yang hadir di tempat ini, nama mereka dimeteraikan jadi warga sorga. Sehingga hari ini yang dimeteraikan, apapun sakit penyakit pasti disembuhkan, yang terikat dilepaskan, hutang-hutang lunas semua, maka yang terikat dibebaskan, yang lemah kembali dikuatkan. Kami percaya, kami raih janji firman Tuhan, hidup kami hidup dalam pertobatan, hidup yang suci dalam perkataan, suci dalam perbuatan, suci dalam pikiran, agar dipersiapkan jadi warga sorga. Sehingga suatu hari kelak kami yang berkumpul di tempat ini, kami pun akan berkumpul di sorga, pesta di sorga sepanjang masa bersama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih, haleluya. Kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Ada shalom. Apa kabar semua di tempat ini? Luar biasa, amin. Semua diberkati? Semua bersuka cita? Kalau semua bersuka cita artinya Roh Kudus Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kita, amin. Kalau Roh Kudus hadir pasti memberikan saudara mujizat, katakan amin. Saudara, ada kesaksian namanya Ibu Tence. Dia itu punya benjolan di daerah lehernya. Dia periksa ke dokter. Dokter vonis dia bukan saja tumor tapi kanker getah bening. Dokter bilang harus dioperasi, operasi pun itu hanya untuk memperpanjang umurnya. Singkat cerita saudara, dia datang, Ibu Tence ini, dia ada benjolan besar, datang ke gereja sana karena sakit kanker divonis dokter. Dia ke gereja Tiberias, dia terima perjamuan kudus minyak urapan yang dipimpin langsung oleh gembala sidang martir. Lalu dibaptis selam, didoakan di Tiberias. Beberapa hari kemudian dia beranikan lagi cek ke dokter, dan dokter yang sama yang vonis dia nyatakan bahwa kanker getah beningnya telah sembuh total saudara, bebas operasi. Puji Tuhan. Tuhan Yesus hidup, amin. Maka hari ini percayalah, kalau orang lain Tuhan tolong, kita pun pasti ditolong Tuhan Yesus. Saudara, ini akhir zaman, maka hidup dalam pertobatan. Orang yang hidup dalam pertobatan, hidupnya penuh dengan mujizat, amin. Puji Tuhan. Bersama-sama kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat roti yang pertama yang akan kita bentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan iman kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang berikan kami bersama keluarga keselamatan, yang berikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan tubuh jiwa rohku agar sempurna sehat untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak ditikam di atas kayu salib agar kami bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker tumor, aku tolak benjolan apapun, aku tolak kistamium. Aku putuskan kutuk pertama, kutuk 3-4 keturunan, kutuk 10 keturunan. Aku putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong aku, selamatkan aku, dimanapun berada melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama-sama, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selanjutnya saudara,
Mari bersama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan iman kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji hari ini sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluargaku adalah keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, percabulan. Aku tolak poligami, poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga, karena jika ada orang ketiga tidak bisa masuk ke pintu sorga. Mulut kami dikuduskan, tidak berdusta, tidak menipu. Doa-doa kami penuh kuasa, didengar, dijawab oleh Tuhan. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri, tidak berlaku curang, tidak menyakiti orang lain. Apa yang kami pegang kerjakan dalam kekudusan, kejujuran, pasti berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami, fitnah atas studi pekerjaan kami, dan fitnah atas gereja kami. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami bersama keluarga dimateraikan jadi warga sorga. Sebagai warga sorga akan berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, akan punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya sempurna sehat. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh, pelupa. Anak-anakku, saya dan keturunan saya pintar, pandai, cerdas, dapat juara, dapat beasiswa. Oleh darah Yesus, jantungku sempurna sehat, jantung yang baru, tidak sakit jantung, tidak gagal jantung, tidak serangan jantung, tidak pembekakan jantung, tidak diring, tidak sakit jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku, ginjal yang baru, sempurna sehat, tidak sakit ginjal, tidak cuci darah, tidak batu ginjal, tidak gagal ginjal. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC, tidak ada virus, tidak ada kuman, tidak sakit asam lambung. Oleh darah Yesus, darahku sempurna sehat, normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak pengentalan darah. Aku tolak hepatitis dan diabetes, aku tolak sinusitis, aku tolak demam berdarah dan malaria, aku tolak alergi udara dan makanan. Tulang-tulang sempurna sehat, tidak leukemia, tidak tropos tulang, tidak saraf kejepit, tidak sakit pankreas, tidak sakit liver, tidak asam urat, tidak kolesterol, tidak batu empedu. Hari ini aku sehat, aku sembuh. Silakan Anda berdoa, sebutkan nama sakit Anda masing-masing. Percayalah hari ini sakitmu disembuhkan Tuhan. Tuhan Yesus, tolong Tuhan sembuhkan yang sakit. Berikan rumah yang belum punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Yang nganggur berikan pekerjaan Tuhan. Yang bekerja terus Tuhan promosikan. Bahkan yang studi, yang belajar Tuhan berikan roh juara, roh beasiswa. Bahkan yang belum punya pendamping hidup, berikan pendamping hidup. Bahkan yang sudah menikah belum memiliki keturunan, berikanlah keturunan ilahi. Kami percaya hari ini mujizat Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat kembali bersama-sama. Mari dengan iman kita ucapkan yang keempat. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias, kepada gembala martir, bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan roti mana tidur pun pasti diberkati. Yang kedua, dengan roti mana kami percaya, kami mulia setiap hari, kami diangkat naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Yang ketiga, kami percaya dengan perjamuan kudus ini setiap hari kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Kami percaya hidup kami diberkati di bumi seperti di sorga. Tidak sakit-sakitan, tidak gagal, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, karirku, bisnisku, daganganku, studiku diberkati Tuhan 100 kali lipat ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini telah diselesaikan dan disembuhkan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama-sama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Saudara yang bawa minyak urapan, bersama-sama kita angkat minyaknya. Kita berdoa untuk penyerapan ini. Nanti yang tidak ada bisa ambil di depan, bawa pulang di rumah. Kita berdoa untuk penyerapan ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disuci kuduskan dari gereja martir oleh Gembala Sidang Martir. Minyak urapan berkuasa untuk memuliakan Allah, memuliakan manusia. Hormati Allah, hormati manusia. Minyak urapan berkuasa menyembuhkan sakit penyakit, kalahkan setiap setan, hancurkan setiap kutuk. Bahkan yang mati dibangkitkan, hutang-hutang lunas dengan minyak urapan ini. Bahkan luar biasanya lagi, jasad yang dimakamkan lebih dari 20 tahun tetap utuh, fresh seperti mempelai. Tiberias, Tuhan Yesus janjikan kuasa tidak tarannya, minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara boleh oles di kening saudara, atau jika ada bagi yang sakit, percayalah saudara, hari ini mujizat terjadi. Kita bersyukur saudara, di akhir zaman ada sarana minyak dan anggur tidak dirusakkan, katakan amin. Tapi syaratnya saudara hidup dalam pertobatan, hidup suci kudus. Tuhan senang mendengar doa orang kudus, orang benar. Pasti dikabulkan doanya, katakan amin. Ya, ada begitu banyak masalah, persoalan, ada masa krisis, masa sukar. Tapi percayalah, Tuhan janji kita ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Tuhan janji hidup diberkati di bumi seperti di sorga. Ada malaikat sorga jaga kita, amin. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus, haleluya. Turunkan kepalamu di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang luar biasa, kami bersyukur Tuhan Yesus dilahirkan Tuhan untuk datang memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami telah dengar firman Tuhan dan perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan nyatakan tanda kuasa mujizat-Mu. Bahkan hamba bersyukur, terima kasih buat bilangan orang benar yang terus Tuhan kirimkan ke tempat ini. Kami percaya siapa saja yang hadir hari ini, mereka disembuhkan Tuhan, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah kembali dikuatkan imannya dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami bersyukur Tuhan, siapa saja yang hadir kami percaya nama mereka bersama keluarga dimeteraikan jadi warga sorga dalam nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus berkati juga Tuhan para pelayan Tuhan hari ini. Berkati atas mimbar, bawah mimbar, pengerja dewasa muda, semuanya diberkati. Dari koordinator di tempat ini Bapak David Raharja bersama keluarga diberkati. Berkati juga Pak Heri bersama keluarga, Pak Hanjar, berkati Pak Pantas, Pak Rai, semua diberkati. Berkati juga sebagai worship leader, Tuhan berkati Tuhan Yesus, Pendeta Yoris bersama keluarga. Berkati Saudara Alvarado, berkati Tuhan Yesus juga Saudara Sony. Berkati itu juga Daniel Bagus bersama teman-teman diberkati. Para choir berkati Gisel bersama teman-teman. Para singers berkati Juliet bersama teman-teman. Bahkan Tuhan berkati siapapun yang ambil bagian, tim media, Edison, Boas, semuanya diberkati Tuhan. Berkati para tim event, Resida diberkati Tuhan. Bahkan siapapun mereka yang terlibat hari ini diberkati Tuhan. Berkati Ivana bersama keluarga, berkati keluarga hamba, Tuhan berkati. Bahkan Tuhan Yesus berkati juga siapapun mereka yang terlibat, Tuhan campur tangan jerih payah mereka dalam Tuhan tidak sia-sia. Maka kami berdoa Tuhan Yesus berkati Ibu Gembala Sidang kami yang sangat kami sihi. Berkati Tuhan Yesus Ibu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, sempurna sehat sampai Tuhan datang, kuat terus melayani Tuhan. Berkati para pemimpin kami, Pendeta Aristo, Pendeta Argo Pariaji, penuh hikmat, marifat, pewahyuan yang baru ada atas mereka. Tuhan Yesus sayang gereja Tiberias. Berkati pemerintah bangsa negara kami yang aman, damai, tentram, yang nasionalis, Pancasilais, yang mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan Yesus, kami akan pulang ke rumah atau ke tempat tujuan kami masing-masing, akan berpisah dari tempat ini. Namun satu hal yang kami percaya, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Kemanapun anak Tuhan melangkah, orang benar dijaga malaikat sorga dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, sebelum kita pulang ke rumah atau ke tempat tujuan kita masing-masing, kita mau terima berkat Tuhan. Hamba juga berkati Tuhan, serahkan setiap pokok doa ini. Apapun masalah, pergumulan, persoalan mereka, kami percaya Tuhan Yesus katakan di atas kayu salib, semuanya sudah selesai dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita siapkan hati kita, terima berkat Tuhan, terima kekuatan, penghiburan, pengharapan yang baru. Haleluya. Berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan Yesus dari sorga, akan kekuatan yang baru Tuhan berikan dan penghiburan baru Tuhan berikan, serta kesatuan yang erat dari Roh Kudus yang setia akan terus menyertai kita kehidupan orang benar di akhir zaman, mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Percayalah, Tuhan menjemput kita semua. Yang ada minyak dan anggur Tuhan janjikan tidak dirusakkan. Bahkan Tuhan programkan kita bersama keluarga besar akan berkumpul di bumi, akan berkumpul di sorga, akan pesta di sorga sepanjang masa
diam di rumah Tuhan, haleluya. Yang percaya bersama-sama dengan bangga kita katakan amin, haleluya. Saudara, selamat hari Minggu, selamat malam, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.